Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di dalam video seri Melogika Rasa. Kadang kita pakai logika dan kadang kita pakai rasa. Bersama saya, Rosyid Gede Prabowo. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih kok kita perlu melogika rasa. Kosakata melogika rasa ini saya ambil dari buku cetak pertama saya, judulnya Melogika Rasa juga, yang terbit tahun 2023 lalu. Ini ada di belakang ini ya bukunya. Di mana di dalam buku itu saya membahas setidaknya ada dua faktor ya yang menyebabkan terjadinya masalah di dalam kehidupan seseorang. Yang pertama adalah ketika dia mengalami fase terlalu logis, sehingga dia mengesampingkan perasaannya. Dan yang kedua adalah ketika dia terlalu baper, ya, terlalu perasa, sehingga dia logikanya itu dibajak oleh rasanya. Nah, melogika rasa sebetulnya menjembatani kedua kasus itu. Sehingga orang bisa berada di tengah-tengah, mencapai keseimbangan, dan akhirnya menemukan keharmonisan di sana. Sehingga hidupnya berubah. Oke, nah itu soal melogika rasa ya. Sebelum membahas kenapa kita perlu melogika rasa, saya mau tanya dulu ke Anda. Kira-kira antara logika dengan rasa, lebih kuat mana pengaruhnya dalam kehidupan Anda? Saya kasih kesempatan untuk mikir dulu. Buat Anda yang memilih logika lebih kuat, kira-kira apa alasannya? Dan yang memilih rasa sebagai yang lebih kuat, kira-kira apa alasannya? Buat saya, setelah memahami beberapa pelajaran ya, ternyata sebetulnya dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Logika dan rasa itu bisa saling mempengaruhi. Logika bisa mempengaruhi rasa, rasa juga bisa mempengaruhi logika. Ya buktinya, misalkan konteksnya logika mempengaruhi rasa ya. Pernah nggak Anda mengalami sebuah penderitaan karena kejadian yang nggak enak? Lalu Anda merenungkan kejadian itu, mencoba mengambil sebuah pelajaran dari kejadian itu. Dan di titik tertentu, Anda ternyata menemukan bahwa, oh, kejadian ini ternyata membentuk aku menjadi seperti ini. Ya. Dan ternyata kejadian itu juga mungkin menyelamatkan Anda dari sesuatu. Nah, itu kan Anda menggunakan logika Anda kan. Ketika Anda menyadari, oh ternyata kejadian ini ada manfaatnya dengan logika Anda. Seketika perasaan Anda berubah. Yang tadinya menganggap itu sebagai musibah, yang membuat Anda merasa menderita, jadi menganggap itu sebuah berkah. Dan ketika menyadari ini sebuah berkah, perasaan Anda gimana? Lebih nyaman kan? Lebih bersyukur bahkan. Nah sebaliknya, perasaan juga bisa mempengaruhi logika kita. Contohnya apa? Ya pada waktu kita mungkin jatuh cinta. Ya. Dulu mungkin Anda juga mengalami itu. Ketika Anda jatuh cinta, kadang logika Anda itu dibajak oleh rasa. Anda nggak terlalu bisa berpikir jernih. Atau bahasa kasarnya Anda jadi lebih bodoh gitu daripada sebelumnya. Ketika ada orang yang mengatakan hal buruk soal orang yang Anda cintai, Anda nggak langsung percaya. Walaupun mungkin itu sebuah fakta. Makanya ada pepatah yang mengatakan ketika kita jatuh cinta itu, tai kucing rasanya jadi coklat. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, tapi demi membahas lebih detail untuk kita lebih paham, maka kita perlu memisahkan kedua hal ini dulu. Antara logika dan rasa ini kita pisahkan dulu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, antara logika dengan rasa lebih kuat mana? Dari penemuan yang saya pelajari, ternyata sebetulnya rasa ini jauh lebih kuat daripada logika, daripada pikiran kita. Dalam mempengaruhi kehidupan seseorang ya, dalam menentukan kesuksesan seseorang. Buktinya ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa
kecerdasan emosi itu jauh lebih menentukan kehidupan kesuksesan seseorang dibandingkan kecerdasan intelektualnya. Nah, di sana kecerdasan emosi kan bicara juga soal rasa, ya kan? Ya. Anda mungkin juga sering menemukan di sekitar Anda atau Anda sendiri yang mengalami ada orang-orang yang cerdas, ya, yang sangat logis, pinter sekali menurut Anda, tapi dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ya, pernah nggak menemukan seperti itu? Saya menemukan beberapa orang di sekitar saya seperti itu. Ya, walaupun ada yang sudah berubah, tapi ada juga yang masih dalam di titik itu. Pernah juga nggak Anda tahu ada orang namanya Robert Kiyosaki yang membahas kenapa kok orang-orang yang nilainya dapat A itu malah bekerja pada orang-orang yang dapat nilai C di masa depan. Gitu. Orang yang dapat nilai A kan ini berarti cerdas. Mereka logikanya atau pikirannya digunakan dengan baik. Tapi malah bekerja pada orang-orang yang nilainya C. Ya tentunya kita bisa simpulkan sekilas bahwa orang yang nilainya C ini secara akademik kecerdasan nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu. Nggak terlalu bagus-bagus amat. Ya walaupun kita nggak bisa menyamakan semua kasus ya. Tapi kalau ini sampai muncul menjadi sebuah pertanyaan besar, bahkan menjadi sebuah buku, berarti ini banyak yang mengalami kan. Nah ternyata salah satu yang saya pahami tentang hal ini adalah ternyata orang-orang yang sering dapat nilai A secara akademik, ini kan adalah orang-orang yang sering mengalami keberhasilan ya. Dia atau mereka adalah orang yang ketika di dalam dunia kerja nggak siap menerima kegagalan-kegagalan. Ya. Sehingga mudah merasa kecewa, mudah baper, dan sebagainya. Ya. Lagi-lagi rasanya yang terombang-ambing. Nah, sedangkan orang-orang yang dapat nilai C tadi, mereka karena dulu sering mengalami kegagalan, ya akhirnya di dunia pekerjaan ketika mereka gagal jadi biasa aja. Yang mempengaruhi tentunya rasanya pun juga jadi biasa aja dalam menyikapi hal itu. Nah, di situ lagi-lagi ternyata rasa itu bisa mempengaruhi apakah seseorang itu sukses atau tidak. Dan yang tadi ya, kalau yang A bekerja sama yang C, berarti kan si C ini kan lebih sukses daripada yang A kan. Belum lagi kita mengambil kajian dari HeartMath Institute yang menyebutkan bahwa jantung, di mana jantung ini tentunya pusat perasaan kita, itu lebih kuat daripada otak kita, di mana itu adalah pusat dari pikiran kita. Ya mungkin ada beberapa perdebatan di sini. Ya, tapi saya untuk kali ini saya nggak mempedulikan perdebatan itu ya, karena saya mengambil satu pelajaran dari simbolik gerakan yang sering kita lakukan. Misalnya gini, ketika kita mikir yang berat, biasanya apa yang kita pegang? Kepala kan. Kita pusing mikirin sesuatu, kita pegang kepala. Ketika kita merasakan perasaan tertentu, nggak jarang kita menyentuh dada kita. Mengelus-ngelus dada kita. Nah, itu secara simbolik aja, kita tahu sebetulnya mana pusatnya pikiran, mana pusatnya perasaan. Oke, nah kita ambil itu ya. Nah, menurut HeartMath Institute, ternyata perasaan kita, jantung kita itu ratusan ribu kali lebih kuat secara elektrik dibandingkan otak kita. Dan 5.000 kali lebih kuat daripada otak kita dalam hal magnetiknya. Jadi secara elektromagnetik sebetulnya jantung kita lebih kuat daripada otak kita. Yang berarti juga berarti perasaan kita jauh lebih kuat daripada pikiran kita. Betul ya? Nah, berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sekali lagi perasaan kita jauh lebih kuat daripada pikiran kita. Itulah kenapa ketika kita sudah berupaya berpositive thinking, tapi
perasaan kita berkata sebaliknya, yang menang cenderung perasaan kita. Ya. Begitu juga ketika kita berdoa panjang lebar dengan kata-kata indah, lalu di dalam hati kita ada sedikit keraguan, keraguan ini yang seringkali muncul, yang bahkan bisa sampai membatalkan doa-doa kita tadi. Oke. Nah, maka sebetulnya kunci dalam memperbaiki hidup adalah memperbaiki rasa. Nah, cuma untuk memperbaiki rasa, kita perlu memahami bagaimana perasaan itu. Nah, yang jadi tantangan di sini, untuk membahas rasa itu nggak mudah. Coba teman-teman jelaskan kepada saya rasa marah itu seperti apa. Mungkin teman-teman nggak akan mudah menjelaskan itu. Tapi kalau kita betul-betul memikirkannya dengan logika, sebetulnya rasa marah itu bisa dijelaskan. Ya. Nah, di titik ini kita sebetulnya sedang melogika rasa kan. Kita melogikakan rasa marah itu sebetulnya apa. Dan akhirnya mungkin kita menemukan rasa marah ini sebetulnya adalah rasa nggak nyaman yang muncul ketika kita menganggap diri kita itu tidak diperlakukan semestinya. Disitulah muncul rasa marah. Ya. Ketika kita sudah memahami hal ini, artinya kita kan jadi punya peluang untuk membereskan ini kan. Oh, misalnya ketika kita memahami bahwa rasa marah itu adalah rasa bahwa kita tidak diperlakukan semestinya, oh berarti ada harapan di sana. Kita bisa melogikakan seperti itu. Ada harapan di sana. Dan harapan ini muncul dari diriku sendiri. Oh ternyata rasa marah ini tuh salahku sendiri. Ya. Nggak jarang kita jadi ngetawain itu. Oh, ternyata yang goblok aku ya. Iya, di titik itu perasaan kita tiba-tiba berubah. Dan perasaan yang memberdayakan ini, itu kan membuat kita akhirnya dalam hidup jadi lebih produktif. Dan lebih produktif ini akhirnya membuat kita jadi lebih sukses, gitu kan. Logikanya seperti itu. Ya, jadi buat Anda yang cenderung logis, Anda bisa menggunakan logika-logika Anda itu untuk mengatur perasaan Anda. Dan begitu juga Anda yang terlalu perasa, yang seringkali terjebak oleh rasa. Pendekatan-pendekatan logika itu mampu membuat Anda jadi mengendalikan perasaan itu juga. Nah, sekarang petakan problem Anda itu yang mana? Apakah Anda terlalu logis? Kalau terlalu logis, maka amati lagi rasanya, perhatikan lagi rasanya. Oke. Dan bagi Anda yang terlalu perasa, maka geserlah sedikit ke logika, supaya Anda keluar dari jebakan rasa itu. Oke? Mungkin untuk sementara, itu saja yang bisa saya bagikan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan drop di kolom komentar ya. Akan saya jawab langsung di sana, atau mungkin saya jawab melalui video-video yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.